Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidar Rashid Wahid Putra dengan NIM 0501298888. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan berikut, yaitu yang pertama ada CD, CLS tanda tanya, dir, garis miring tanda tanya, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan command prompt. Pertama-tama kita Windows R, terus klik CMD, lalu tekan OK. Di sini CD itu berfungsinya itu digunakan untuk berpindah ke folder lain di dalam direktori. Kita klik CD, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Yang kedua, CLS memberikan tampilan layar command prompt agar kosong kembali. Kita klik CLS, maka dia akan kembali kosong seperti semula. Selanjutnya ada CLS garis miring tanda tanya, menampilkan informasi atau bantuan tentang cara penggunaan perintah CLS. Kita ketik, maka akan seperti ini. Selanjutnya ada dir garis miring tanda tanya, yaitu menunjukkan panduan atau opsi yang tersedia dalam perintah dir yang digunakan untuk melihat isi folder. Tulis dir garis miring tanda tanya, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada ipconfig, yaitu menampilkan informasi dasar tentang pengaturan jaringan seperti alamat IP dan gateway. Kita tulis ipconfig, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada ipconfig garis miring all, yaitu memberikan informasi jaringan yang lebih lengkap termasuk DNS, DHCP, dan MAC address. ipconfig all, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada ipconfig garis miring tanda tanya, menampilkan daftar semua opsi dan panduan yang bisa digunakan bersama ipconfig. Kita ketik ipconfig tanda tanya, garis miring tanda tanya, maka akan hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ipconfig garis miring release, yaitu memutuskan atau melepas alamat IP dari adaptor jaringan, biasanya digunakan untuk koneksi DHCP. Kita ketik ipconfig garis miring release, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada ipconfig garis miring renew, meminta alamat IP baru dari server DHCP setelah alamat sebelumnya dilepas. Kita ketik ipconfig renew, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ipconfig garis miring display DNS, yaitu menampilkan daftar alamat situs yang sudah pernah diakses dan disimpan di cache DNS. Kita tulis ipconfig garis miring display DNS, maka akan terlihat alamat-alamat situs yang sudah pernah diakses. Selanjutnya ipconfig garis miring flush DNS, yaitu menghapus semua data DNS yang tersimpan agar sistem menggunakan data baru. Kita tulis ipconfig garis miring flush DNS,
Sukses, maka akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, ada ipconfig _register DNS, yaitu memperbarui atau mendaftarkan ulang nama komputer pada server DNS secara otomatis. ipconfig, kita tulis ipconfig _register DNS. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada ping, yaitu menguji apakah komputer bisa terhubung dengan jaringan atau situs tertentu dengan mengirim paket data. Kita tulis ping, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada netstat, yaitu menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif dan port mana saja yang sedang digunakan. Kita tulis netstat. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada tracer, yaitu menelusuri jalur yang dilalui paket data hingga sampai ke alamat tujuan. Kita tulis tracer. Maka akan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada pathping, mirip dengan tracer, tapi memberikan informasi tambahan seperti kehilangan data di tiap titik jalur. Kita tulis pathping. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada NSLOOKUP, digunakan untuk mencari tahu alamat IP dari suatu nama domain atau sebaliknya. Kita tulis NSLOOKUP. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada NATS, digunakan untuk mengatur berbagai pengaturan jaringan seperti IP, DNS, dan firewall dari command prompt. Kita tulis NATS. Lalu di sini saya contoh WLAN. Selanjutnya show profiles. Maka di sini akan ditampilkan profile dari WLAN. Selanjutnya ada route, menampilkan atau mengedit tabel rute IP yang digunakan komputer untuk menentukan arah lalu lintas data. Kita tulis route. Maka di sini akan ditampilkan hasilnya. Selanjutnya ada net, yaitu berisi kumpulan perintah untuk mengelola jaringan seperti melihat user, berbagi folder, atau koneksi ke komputer lain. Di sini saya akan coba menggunakan net config workstation. Maka ini akan ditampilkan workstation dari laptop saya. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.